warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdin Ahmad. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan judul materi Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di MI atau SD. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada pertumbuhan, yang kedua ada perkembangan gerak, yang ketiga ada fase pertumbuhan, yang keempat ada fase perkembangan gerak, dan yang kelima ada karakteristik fase perkembangan gerak. Nah, langsung saja, yang pertama di sini ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan gerak. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Nah, selanjutnya di sini ada pertumbuhan dan perkembangan gerak. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bermula dari proses perubahan yang terjadi dalam bentuk menyatu sperma sang ayah dan sel telur ibu, terbentuklah organisme yang kemudian tumbuh menjadi janin. Secara garis besar ada 5 fase perkembangan dalam hidup manusia. Nah, yang pertama ada fase sebelum lahir atau disebut dengan prenatal. Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih berada di dalam kandungan. Lama kandungan yang normal adalah 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. 2 minggu pertama sejak terjadi pertumbuhan disebut fase awal atau germinal. Antara 2-8 minggu berada dalam kandungan disebut embrio. Dan antara 8 minggu sampai saat kelahiran disebut dengan janin atau disebut dengan fetus. Nah, fase yang kedua adalah fase bayi atau infant. Fase bayi adalah fase perkembangan mulai dilahirkan sampai berumur 1-2 tahun. Mulai saat lahir sampai umur 4 minggu merupakan fase kelahiran atau disebut dengan neonatal. Nah, pada fase ini bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun mental. Fase ini juga merupakan fase yang penting untuk pembentukan dasar dan perkembangan anak di masa depan. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah fase anak-anak atau disebut dengan childhood. Fase anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun sampai 10 tahun ataupun 12 tahun. Nah, fase anak-anak ini diklasifikasikan menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase anak kecil atau disebut dengan early childhood, di mana fase ini merupakan fase antara 1 sampai 6 tahun. Kemudian yang kedua ada fase anak besar atau disebut dengan later childhood, yaitu fase di antara usia 6 sampai 10 ataupun 12 tahun. Nah, selanjutnya yang keempat adalah fase adolescensi. Fase adolescensi adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada umumnya berlangsung antara usia 10 hingga 19 tahun. Masa ini juga ditandai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan sosial yang signifikan.
Fase adolescensi perempuan dan laki-laki dimulai dan diakhiri pada umur yang berbeda, di mana perempuan dimulai pada umur 10 tahun dan diakhiri pada umur 18 tahun. Sedangkan laki-laki dimulai pada umur 12 tahun dan berakhir pada umur 20 tahun. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase dewasa. Nah, fase dewasa ini adalah periode kehidupan yang dimulai setelah masa remaja dan berlangsung hingga usia tua. Masa ini dipenuhi dengan beragam pengalaman dan tanggung jawab baru serta perubahan fisik dan mental yang terus berlanjut. Nah, umumnya fase dewasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase muda atau disebut dengan early adulthood, yaitu di mana pada usia 20 tahun sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah dewasa menengah atau disebut dengan middle adulthood, yaitu dimulai pada usia 40 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang ketiga adalah dewasa tua atau disebut dengan late adulthood, yakni dimulai pada usia 60 tahun sampai seterusnya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada karakteristik dan sifat setiap perkembangan gerak. Nah, perlu diketahui setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungannya. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis atau bawaan cenderung bersifat tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, baik, itulah pembahasan materi saya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih